baca. Jangan sok tahu saya bisa memfilter. Yang banyak kepleset itu gara-gara sombong. Masih banyak buku-buku Asyairah yang lembut indah menciptakan perdamaian dunia. Itu banyak dengan amalan-amalan yang selama ini sudah berada di masyarakat. Kalau kita di Maroko, jelas di Maroko, di Mesir, jelas di sana. Jazair, beliau Jazair, di Indonesia apalagi, Singapura, Malaysia, semua adalah akidah Indonesia, akidah indah, akidah ahli sunnati wal jamaati al-asy'ariyati atau maturidiyah. Baik Bu ya. Adapun tentang nama Ibnul Qayyim sendiri Bu ya, itu apakah memang semua karena kami pernah mendengar ada dua Ibnul Qayyim Bu ya. Yang satu adalah akidah kita. Ada Ibnu Jauzi, banyak Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ibnu Jauzi sama Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Jadi Ibnu Jauzi dengan itu berbeda Bu berbeda. Ya? Ibnu Jauzi lebih, Ibnu Qayyim al-Jauzi, Ibnu Jauzi lebih dahulu. Itu yang akidah kita Bu ya. Akidahnya Jauzi adalah dia dari mazhab asal Hambali, sangat sesuai dengan akidah Asy'ariyah. Jadi ayat sifat dan sebagainya sangat jelas Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzinya Bu ya. Kalau Ibnu Qayyim sebetulnya banyak kebaikan dari beliau-beliau ini. Kita tidak pungkiri kok. Kita harus insaf dong, kebaikan harus. Misalnya Ibnul Qayyim al-Jauziyah sendiri di dalam kitab Rohnya sendiri dia telah membangun suatu pemikiran yang baru dan sangat dekat dengan kitab Ar-Ruh, sangat dekat dengan apa yang selama ini diyakini oleh kaum Asy'ariyah. Ya, jadi sebenarnya menjadi masalah adalah di saat muncul orang-orang mempertajam khilaf itu menjadi sebab untuk menghujat, mencaci dan mengolok. Ya. Semoga Allah mengampuni semuanya. Dan Ibnu Taimiyah sendiri juga masalah-masalah yang selama ini dipermasalahkan juga tidak sekeras orang-orang yang datang setelahnya. Jadi misalnya bahkan kita juga ada saat menulis beberapa buku ya kita mengambil tentang ya masalah selama ini diperdebatkan justru kayak mengatakan mau ihda'u thawab nggak boleh dan sebagainya, kok seolah-olah itu kalau sudah orang tahlilan itu kan harus mukanya harus kusut kan begitu ya, padahal itu sendiri juga ada menurut Ibnu Taimiyah sendiri juga ada hal yang demikian itu. Jadi banyak hal-hal yang sebetulnya ya cuman kita kan tidak boleh memukul rata gara-gara satu kesalahan lalu kita jelekkan semuanya, enggak kan. Cuman kita waspada dong ya. Karena sudah ada bibit-bibitnya. Coba aja kenapa ada caci maki merendahkan sampai subhanallah orang seolah-olah merendahkan Asy'ari. Ada satu anak muda membodohkan Asy'ariyah. Kenapa Asy'ariyah untuk membatasi tentang sifat-sifat Allah itu? Kok Allah diatur-atur? Ajib. Berarti dia tidak paham masalah. Sifat 20 bukan kita mewajibkan kepada Allah, tapi kita meyakini bahwasanya hal itu wajib kita yakini ada pada Allah. Itu ada videonya yang demikian itu. Nah ini bibitnya dari mana orang begini? Kalau Anda tahu yang spesial ini saya tunjukkan videonya. Ini menunjukkan kebodohannya bahwasanya dia mengatakan Asy'ariyah itu ngatur Tuhan, atur Tuhan ini tidak boleh, ini wajib bagimu. Kita tidak mewajibkan kepada Allah, atas Allah tidak. Tapi kita mewajibkan, kita meyakini bahwasanya itu ada dimiliki oleh Allah sifat ini. Beda memahami. Jadi hal yang semacam ini loh kok orang aneh-aneh begini. Nah ini dari mana sumbernya orang begini ini? Sumber dari pemahaman-pemahaman yang salah sehingga menjadikan permusuhan. Baik. Saya berpegang Asy'ariyah, saya tidak pernah ragu. Kalau ada yang mempertanyakan, ayo tanyakan. Apa sih yang menjadi masalah? Yang Anda permasalahan itu biasanya Anda mendengar tidak langsung. Atau mendengar dari orang Asy'ari yang tidak mengerti. Saya bahas Asy'ariyah, silakan datang. Apa yang Anda permasalahan tentang manhaj Asy'ari? Dari ayat-ayat, dari sifat-sifat Allah atau mana? Coba. Baik. Kita siap. Tapi ini permasalahan ada beberapa orang yang dari sinilah akan tolonglah sudah henti kita. Maka kita kembali kepada, makanya kami himbau Indonesia mayoritas adalah kaum Asy'ariyah. Kaum Asy'ariyah ini adalah terbuka, bisa menerima semuanya. Menjadi orang itu moderat, menjadi orang itu lapang hati. Tetap punya prinsip, nggak bisa diganggu juga. Tapi harus ada prinsip dong. Seperti itu. Baik Bu ya. Dan mohon maaf ya sekaligus gelar Syekhul Islam sendiri itu Bu ya, apakah ada perbedaan dalam memahami gelar Syekhul Islam? Karena sebagian mengatakan Syekhul Islam ini adalah ini, yang satunya adalah ini. Semua murid bisa menggelari gurunya. Ya, Bu. Kalau kita kaum Asy'ariyah ada Syekhul Islam adalah Syekhul Syuyukh Zakaria Al-Ansari. Karena beliau umurnya panjang dan muridnya ulama-ulama dan beliau menemui murid-muridnya besar, makanya dikatakan Syekhul Islam ada. Ya. Nah, semua murid bisa memberikan nama. Jadi maksud kami mohon ini adalah dari ayo kita terbuka. Jangan main hantam di mimbar. Ya. Ada kami senang dengan beberapa orang. Bahkan kalau perlu dengan beda agama pun kita perlu ada obrolan yang cantik. Ya. Bukan caci maki di balik mimbar. Itu kan fitnah di mimbar. Kita di kampung-kampung ada orang ngadu dan kita melihat. Ya. Dan kita melihat dan ini nyata di kampung kenapa orang ditanamkan kebencian, memusuhi.
5 keluarga kakak beradik masuk satu akidah ini aneh, langsung besok berubah. Alasannya harus amar ma'ruf munkar, harusnya ada syirik. Loh, kalau Anda berbukti, saya tunjukkan, saya bawa keluarganya, kamu gitu. Banyak keluarga semacam itu. Loh, masa beragama semacam itu? Jangan dipengaruhi orang-orang yang, Masya Allah, orang yang di kampung-kampung yang beribadah dengan penuh ketulusan. Kalau Anda punya masalah, tanyakan, saya siap memberi. Biarpun saya tidak tahu semuanya, saya bisa bertanya kepada siapa saja, pada ulama. Tapi jangan menyebar, hamba-hamba Allah, memfitnah, ini syirik, ini bid'ah dan sebagainya. Dari mana kesyirikan? Nah, kita perlu damai, kita damai. Kita sudah selamat, jangan main caci maki. Sekarang takfir, mudah mengkafirkan, mudah membid'ahkan, mudah mensyirikkan. Ini kan problem besar. Belum bertanya kepada yang bersangkutan. Saya kena. Kita kena. Ini adalah amalan syirik di Al-Bahjah. Setiap Jumat ada tawasulan dan ajib. Amalan syirik. Baik. Kalau syirik saya dipenggal lehernya dong. Loh, kok berani ya orang ngomong begini, ini bagaimana? Padahal sudah ngobrol juga, sudah dijelaskan juga. Itu loh. Ini jadi catatan kami kepada beberapa tokoh itu, karena mereka telah mengajarkan telah dinukil dari mereka sesuatu yang menjadikan sebab orang bermusuhan semacam ini. Nah, kalau tadi pertanyaan yang terakhir dari dari siapa, sahabat Haris ya, ini kalau sampai ada ustadz-ustadz yang menukil dari kalam-kalamnya, berarti mungkin dia kurang belajar. Kalau memang belajar Asy'ariyah, kita punya muhadditsin yang besar-besar. Pentasih hadis sudah sangat jelas. Mungkin miskin referensi. Kenapa harus mengambil sesuatu yang selama ini punya catatan? Karena mungkin biasanya kalau browsing itu memang yang keluar banyak keluar ya, itu. Memang masalah ini kan berlomba-lomba di dalam urusan mendakwahkan. Ya. Jadi masih banyak kok. Referensi masih banyak yang lainnya. Muhaddis yang terbukti menghafal ribuan hadis itu banyak kita. Baik ya. Baik, terima kasih. Jadi tidak langsung kita hukumi bahwa ustadz ini tidak benar juga karena mungkin kena lemah, dia adalah mungkin waktu belajarnya tidak detail. Dan kita tidak, mohon maaf ini jangan sampai nanti ini langsung ditanggapi sebagai penanaman permusuhan, tidak. Akan tapi justru kami mewanti-wanti ada beberapa tokoh yang pemikirannya dinukil menjadi sebab permusuhan. Padahal tokoh itu sendiri belum tentu mengajarkan permusuhan. Selama ini lihat. Baik ya. Jadi kalau masalah ini saya tanggung jawab ini, barangkali didengar oleh orang banyak kan. Mana pemahaman apa? Kita perlu diskusi, duduk yang manis. Hakikat tawassul, maulid Nabi gak habis-habis dari dulu. Habis-habis. Kok aneh banget. Tawassulan juga sebagai tahlilan. Berarti sebenarnya ustadz-ustadz yang mungkin mengambil dari kalam beliau pun tidak bisa langsung serta-merta kita hukumi bahwa mereka adalah orang yang akidah beda dengan kita, ya dilihat dari mungkin karena ya mungkin kurang referensi atau mungkin tidak menemukan pentasih hadis yang lainnya, atau karena masalah untuk disebut sebagai umum hadis sendiri kan harus ada aturan-aturannya yang mohon maaf ini mungkin dari teman-teman yang mungkin yang selama ini dengan Syekh Albani, Syekh Ibnu Taimiyah dan yang lainnya, ini bukan berarti kami menanamkan kebencian orang Asy'ariyah kepada Anda, tidak. Kami ingin jujur, banyak masalah ilmu. Ada beberapa permasalahan yang harus diselesaikan sekarang ini. Saya kerja selangkah permasalahan. Kenapa aku sampai ribut sekali lihat? Saya terlepas dari ribut ini. Biasanya saya akan mengatakan Islam itu indah loh ya. Seolah berpegang pada sunnah kitab Allah, sunnah. Bagaimana berpegang dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah? Mungkin saya bertanya, saya berpegang atau tidak? Begitu saja. Hanya gara-gara manhaj saya Asy'ari, saya dianggap tidak berpegang pada sunnah Nabi, kan kacau ini.